sengaja saya sebut ini. Para pejabat kementerian yang hadir, ya, Komite Promosi Fashion Muslim Indonesia yang hadir, terima kasih. Pimpinan asosiasi, para perwakilan dunia usaha, desainer, media, undang hadirin yang saya hormati. Sungguh saya berbahagia karena hari ini kita melakukan satu acara launching Jakarta Muslim Fashion Week, tapi sekaligus menunjukkan bahwa di sini apa kita sebut kolaborasi, kerjasama. Jadi kalau kita ingin berprestasi menjadi pusat Muslim, pakaian Muslim dunia, memang kata kuncinya adalah kerjasama. Oleh karena saya terima kasih ada pemerintah, Kemendak dan lain-lain, ada pelaku usaha di sini, ada desainernya, ada asosiasi, ada media, ada perbankan, ya, ada akademisi, lengkap. Inilah kekuatan kita. Karena kalau tidak bersama-sama, ya bercerai-berai, kita tidak akan mampu menghasilkan sesuatu yang spektakuler. Dan itu menjadi program prioritas, dan itulah menjadi perintah Presiden kepada kami, agar Indonesia sebagai pusat industri halal dan sekaligus kiblat modest fashion dunia. Saudara, tentu untuk mewujud itu tidak mudah, sekali lagi perlu kerjasama. Nah, apa yang kita lakukan pemerintah? Tentu nanti desainer melakukan tugasnya, yang lain melakukan tugasnya masing-masing. Kami pertama kita melakukan diplomasi perdagangan agar hambatan perdagangan itu bisa kita atasi, misalnya dengan Eropa, dengan Amerika, dengan negara-negara lain. Sekarang itu banyak terjadi hambatan-hambatan perdagangan, ya, banyak syarat-syarat untuk melakukan transaksi perdagangan antar negara. Kalau dulu dikenal free trade, sekarang tidak. Ya. Kalau nggak teman nggak boleh, ada friendshoring namanya. Kalau nggak grupnya nggak boleh, gitu ya. Seperti sebagaimana misalnya Tiongkok dan Amerika perang dagang dan lain-lain. Itu perlunya diplomasi yang kita lakukan, ada business to business, ada juga B2B dan lain sebagainya. Melalui perjanjian-perjanjian, ada free trade agreement, ada namanya SEPA dan lain-lain untuk memudahkan saudara. Yang kedua melakukan promosi, ya, promosi perdagangan. Oleh karena itu saya itu 5 kali ke India, 6 kali ke Timur Tengah, memang Barat agak kurang, sampai ke Latin Amerika, ya, untuk mempromosikan perdagangan kita, untuk meningkatkan ekspor kita melalui bisnis matching, ada pameran, ada promosi secara digital, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang kita lakukan, termasuk tadi backgroundnya New York Fashion Week, ya. Kita tapi paling bantu untuk untuk slotnya, ya. Lain-lainnya tentu kerjasama, karena Kemendak juga anggarannya terbatas, belum dipotong separuh sekarang. Nah, itu yang kita lakukan. Kemudian juga kita melindungi industri dalam negeri kita yang sekarang lagi rame. Saya di demo kemarin depan situ, katanya banjir barang-barang impor. Saya sudah melakukan yang terbaik, saudara. Begitu jadi Mendak dulu lah, namanya Permendak 36. Permendak 36 itu betul-betul bisa mengendalikan barang-barang yang masuk ke Indonesia. Bagus. Karena itu seperti luar negeri agar mempromosikan hasil-hasil industri kita bisa menembus pasar dunia. Nah, kejadian waktu saya di Peru, lagi bertengkar sama Eropa, waktu itu di Peru dan Barat, ya, karena banyak produk sulit. Di sini barang rupanya di pelabuhan itu numpuk. Karena numpuk, Menko, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Jasa Agung rapat dengan Presiden agar itu dikembalikan lancar. Maka peraturan Permendak 36 yang bagus itu minta dirubah hari itu juga, artinya di sana pagi. Di sini jam 2, di Peru saya jam 4 pagi.
Saya ditelepon Menko Perekonomian bahwa kalau Mendak CPK maka dia akan menekan adalah Menteri Perekonomian. Saya bilang jangan, saya menterinya, saya yang tanda tangan. Maka berubahlah Permendak pidana itu menjadi Permendak 8. Ya, saya tidak ikut rapatnya. Yang ikut rapatnya Menteri Ekonomi, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan. Ya, jadi kalau ada yang demo, Menteri Perdagangan mengobrol Permendak salah. Ya, saya melaksanakan perintah teratas. Nah, tapi bagaimana caranya menghadapi bangkitnya barang-barang impor? Saya kemarin sudah ketemu Pak Polri, saya sudah ketemu Jaksa Agung, mungkin mudah-mudahan Jumat besok Satgas sudah terbentuk. Hati-hati. Nah, yang ilegal-ilegal, ya, yang dagang-dagang barang impor gak jelas, hati-hati. Ya. Minggu-minggu ini kita akan terjang semua. Gitu. Ya. Saya sudah ada tim nanti dari kepolisian, dari kejaksaan, dari pelaku usaha, dan seterusnya. Yang main-main, yang masih mau ilegal, untuk melindungi industri fashion kita, pakaian jadi kita akan melakukan yang terbaik. Itu yang kita lakukan berdasarkan hukum. Yang kedua juga kita kenakan ada namanya biaya masuk anti dumping, lagi dihitung oleh KADI. KADI itu Komite Anti Dumping. Outputnya nanti BMAD, biaya masuk anti dumping, dihitung nanti. Ada satu lagi KPPI, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia. Nanti outputnya biaya masuk tindakan pengamanan. Jadi kita kenakan biaya masuk anti dumping, biaya masuk tindakan pengamanan, penegak hukum di dalam negeri dengan tegas. Itu semua saudara kita lakukan untuk mendukung saudara. Jadi sekali lagi saya berharap acara launching hari ini nanti akan dilaksanakan pamerannya pada tanggal 9 sampai 12 Oktober di Trade Expo Indonesia. Mudah-mudahan bisa ramai yang ikut karena ini seluruh buyer seluruh dunia akan datang melihat kita. Ya. Saya optimis segala upaya yang kita lakukan bersama-sama ditunjang dengan potensi keragaman budaya dan kearifan lokal serta SDM yang dimiliki. Tadi mudah-mudahan saya itu termasuk apa namanya itu yang tadi legal-legal itu. Saya lihat cantik-cantik bingung saya. Ada putri saya dua soalnya. Jadi saya optimis saudara bahwa modest fashion Indonesia tidak hanya mampu menginspirasi dunia, tapi juga dapat menguasai pasar global. Itulah yang harus kita lakukan bersama-sama, sehingga cita-cita kita nanti pada 2045 Indonesia menjadi negara maju. Yang terakhir, mari saya mengajak semua yang hadir di sini bangga, bela. Tapi bangga dan bela tidak cukup, tapi bangga, bela dan beli modest produk modest fashion Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.